ada gaya eksternal ya, gaya eksternal, kemudian kita analisis gaya reaksi pada tumpuan-tumpuannya akibat dari beban eksternal ya. Nah, kemarin di statika juga mungkin kalian ada belajar tentang bagaimana sih pengaruh dari beban eksternal itu terhadap bendanya ya. Kalau misalkan kita lihat dari dalam ya, dari bagian internal bendanya itu ya. Pengaruhnya nanti kalian analisis internal gaya dalam ya, ataupun gaya internal force-nya ya, seperti apa. Nah, itu kaitannya seperti itu ya. Di MKM ya begitu ya. Jadi akibat beban eksternal, kita nggak tahu nih di bagian mana. Misalkan ada suatu struktur ya, ada suatu struktur seperti ini, kita nggak tahu di bagian mana dia akan gagal gitu ya. Bisa apakah mungkin di sini ya, ataupun di sini, di titik sini ya. Kita nggak tahu kemungkinannya seperti apa ya. Makanya itu kita harus menganalisisnya ya. Jadi kan setiap titik-titik gitu ya. Kita nggak tahu di bagian mana yang akan gagal gitu ya. Akan beresiko patah ataupun mengalami keretakan ya. Ya sebelum gagal ya retak dulu ya. Retak mungkin nanti ada teori keretakan ya, perambatan retak dan yang lain-lain. Nanti kalian akan belajar di MKM saya rasa. Di elemen mesin. Oke, kita nggak tahu jelas, nggak tahu pasti nih di mana ya dia akan gagal. Nah, makanya kita perlu melihat lebih ke dalam ya, dari struktur tersebut. Ya, pengaruh dari gaya eksternalnya ya. Sorry. Oke. Kalau di statika kan gaya eksternal, terus kita cari gaya reaksi pada tumpuannya kan. Tapi kalau pada mekanika, kita harus tahu nih, akibat gaya eksternal itu reaksi bukan hanya pada tumpuan, tapi pada strukturnya. Pada strukturnya, di dalam strukturnya. Jadi kita harus tahu nih, akibat beban eksternal itu, reaksi internalnya itu seperti apa. Ya, gitu ya. Nanti kaitannya dengan stres, dengan tegangan dan tegangan itu tadi, gitu ya. Dan itu nanti kita akan menentukan suatu struktur itu gagal atau tidak, gitu ya. Atau nanti kita ingin mendesain suatu struktur, ya, misalkan pengen mendesain poros, gitu ya. Kita nggak bisa asal-asalan netapin untuk tujuan tertentu ya, misalkan untuk sorry. Nah, poros pada mobil misalkan, pada rangka mobil itu kan nggak akan sama poros untuk mesin-mesin yang lain gitu ya. Nah, itu harus dihitung ya, berapa diameternya ya, materialnya terbuat dari apa ya. Nah, itu dasarnya dari situ ya. Nanti di elemen mesin kalian akan belajar ya, kaitannya dengan nanti kita akan memberikan kompensasi sejauh apa gitu, sampai sejauh apa sih beban yang bisa maksimum diberikan. Nah, itu namanya nanti kaitannya dengan safety factor. Ya. Seperti itu ya. Ini saya cerita. Ini agak pentablet saya juga agak susah, jadi saya banyak ngomong ya. Oke ya. Ya, itu ya tadi kalau di statika ya. Ini saya tuliskan. Ini kalau pada statika, ini statika ya. Di statika ya. Kita berbicara tentang equilibrium ya. Equilibrium ya. Nah, itu ya. Kesetimbangan dari gaya-gaya dan momennya ya. Nah, kalau pada MKM ya, dari konsep statika tadi kita
kita lebih luas, lebih detail gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang ya, kalau misalnya di MKM ya, ini belajar tentang stres ya, stres ya, konsep stres ya, stres ini tegangan ya. Tegangan ya, atau strain ya, jika si struktur tersebut diberikan beban ya, diberikan beban apa, beban eksternal tadi ya. Jadi kalau misalkan kita kan lebih kalau pada MKM ini lebih tinjau ke dalamnya ya. Misalkan saya punya struktur seperti ini ya, dia diberikan beban tension ya. Ini ingat ya, jangan lupa ya, ini tension itu artinya arah gayanya itu menjauhi dari struktur ya. Jadi seperti ini ya. Jadi gaya aksial ya, ini gaya aksial artinya dia bekerja pada searah dengan sumbu ya, tension ya. Ini batang dua gaya ya. Misalkan saya punya batang dua gaya ya. Kalian review lagi ya, apa itu batang dua gaya. Batang dua gaya artinya dalam struktur tersebut itu terjadi ada dua gaya gitu ya. Nah, kemudian ini yang tension, misalkan yang ini compression ya. Gitu. Ya kan? Nah, kita ingin mengetahui, ini kan beban eksternalnya ya, beban eksternal kita tarik ataupun kita tekan ya. Kita ingin mengetahui pengaruhnya terhadap struktur ini. Jadi kita harus lihat nih setiap titik sini. Misalkan kita ingin mengetahui di titik sini, berarti kita potong di sini gitu ya. Terus pengen tahu di titik sini misalkan, kita potongnya di sini. Jadi kita analisis dia secara internal. Nah, tegangannya itu berapa yang paling maksimum, regangannya itu berapa yang paling maksimum gitu ya. Ya kita berbicara tentang itu ya, kalau misalkan di MKM ya. Nah, nanti ada juga situasi ataupun keadaan yang statically ya, statically indeterminate ya. Itu artinya apa? Di statika struktur saya rasa juga kalian sudah diajarkan ya. Minate ya. Ya ada suatu keadaan ataupun situasi ya, karena kan secara aplikasi kan nggak bisa kadang kita nggak bisa menghitungnya di atas kertas manual gitu ya. Kita harus membutuhkan bantuan dari software ya kan. Kita harus mensimulasikannya. Kalau misalkan kita nggak pengaruh beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut itu terlalu banyak gitu ya. Jadi ada beban yang terlalu banyak, ada yang tidak kita ketahui terlalu banyak ya, itu tidak bisa kita tentukan secara langsung ya, secara manual, coret-coretan di atas kertas gitu ya. Nah, sederhananya gini, misalkan ya saya punya ya misalkan punya seperti ini gitu ya. Kemudian diberikan beban, mungkin bebannya nggak begini ya. Gimana ya? Ini misalkan ada beberapa beban ya. P, misalkan ini P1 ya. Ini P2 ya. Nah, kira-kira di sini gaya reaksinya ada berapa? Ada berapa? Ini misalkan saya ketahui P1 sama P1 sama P2 ya. Kira-kira ini bisa dicari nggak? Bisa dicari nggak gaya reaksinya untuk masing-masing tiap tumpuan?
Ini bisa, Pak. Misalkan, hah? Bisa nggak? Ini misalkan sudutnya alfa gitu ya. Kira-kira bisa dicari nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya pakai sigma F ya sama M. sigma M ya. Gitu ya. Jadi tools kita itu ini ya, sigma F sama sigma M ya. Jadi sebenarnya rumusnya rumus kesetimbangan ya equilibrium itu sederhana ya. Kalian harus ingat ini aja, sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk yang struktur bisa kita hitung gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang untuk yang statically indeterminate itu artinya jumlah yang tidak diketahui ini kan yang tidak diketahui ada dua tidak unknown ya, dan tools kita ada dua ya di sini ya, jadi ada dua persamaan, kita masih bisa mencarinya ya. Tapi bagaimana kalau misalkan ada salah satu gaya yang tidak diketahui, misalkan di sini nih, misalkan saya berikan tumpuan lagi nih di mana misalkan ya, sorry. Ya. Misalkan saya beri tumpuan lagi ataupun suatu apa mana di sini misalkan satu lagi gitu ya. Dan kira-kira ini jadi berapa yang tidak diketahui? Ada 3 kan gitu, ada 3 yang tidak diketahui misalkan, sedangkan kita punya 2 gitu ya. Jadi ini nggak bisa kita kerjakan gitu ya, kita nggak bisa kerjakan ya. Makanya nanti ada metode-metode tertentu ya yang masih bisa kita lakukan untuk menghitung. Kita harus mencari satu tools lagi, satu persamaan lagi agar si kasus ini bisa dilakukan ya. Nah, nanti saya kira di statika struktur sudah dijelaskan juga ya. Nah, kemudian di MKM juga berbicara tentang deformasi ya ataupun deflection pada komponen yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalkan ada beban eksternal ya diberikan pada struktur ya, si struktur tersebut akan berdeformasi ya. Sampai sebatas mana ya nggak tahu gitu ya. Itu harus kita analisis gitu ya. Ya akhirnya nanti tentunya kita akan menentukan kapan dia gagal ya, dalam kondisi seperti apa ya, pada beban yang seperti apa dia akan gagal ya. Jadi yang ketiga itu berbicara tentang defleksi deformasi ya, deformasi. Nah, yang keempat ya, ini yang satu ya, 2, 3. Yang keempat tentang kegagalan ya, failure. Jadi kita kalau sebelum kita mendesain suatu struktur ya kita harus memperkirakan ya bagaimana struktur tersebut kira-kira beban eksternalnya itu seperti apa, dia bisa menahan beban yang seperti apa ya, di lingkungannya kayak apa ya, dan sampai dengan nanti kalau failure ini hitungannya dengan lifetime ya, nanti lifetime ya. Banyak lah ini ya konsep tinjauannya ya. Lifetime, terus kita sebelum memilih kita harus memilih material, terus menghitung lifetime-nya berapa ya, memprediksi ya lifetime-nya itu berapa. Misalkan umur pakainya 20 tahun ya, itu harus kita inginkan 20 tahun. Ya, makanya tentunya kita harus menyesuaikan material yang digunakan itu yang seperti apa yang bisa membuat si struktur tersebut itu bertahan selama 20 tahun gitu ya. Kayak gitu ya singkatnya.
Oke, ya ini akhir-akhirnya yaitu safety factor ya. Safety factor nanti kaitannya dengan ini kan saya statika struktur sama MKM tadi. Kalau statika dia lebih ke kita menghitung apa ya, benda-benda yang statik ya, yang rigid ya. Kita hanya menghitung reaksi pada tumpuannya ya. Ada juga menentukan gaya dalam ya, yang di terakhir ya, momen diagram benda apa, bagaimana menentukan diagram momen ya, diagram gaya geser, diagram gaya normal ya, atau di gaya dalam. Kemudian tapi sampai sini aja kita ya, sampai kalau di statika struktur sampai di sini aja cukup ya. Nah, kalau pada MKM itu dia mulai menganalisis tegangan, kekuatannya ya, tentang materialnya ya, sifat materialnya ya. Ini kaitannya dengan material teknik nanti ya. Kemudian akhirnya ke safety factor. Safety factor artinya sampai sejauh mana sih si struktur tersebut itu akan aman ketika menerima beban ya. Safety factor nanti kita kalau misalkan terlalu safe itu berarti artinya biayanya semakin mahal kan. Nanti itu kaitannya dengan ekonomi ya. Kaitannya dengan ekonomi lagi itu safety factor ya. Jadi semakin kuat struktur tersebut, semakin lifetime-nya semakin apa? Semakin lama ya, ya tentunya semakin mahal gitu ya. Nanti hubungannya dengan ekonomi teknik lagi ya. Ya kalian harus belajar, anak teknik tuh seorang engineering tuh harus tahu ekonomi juga ya. Kaitannya dengan cost gitu ya. Nah, makanya di sini sebenarnya kompromi untuk menentukan mana yang paling optimum gitu ya. Ketika kita akan mendesain suatu komponen ya, suatu alat, suatu struktur ataupun komponen apapun lah ya, suatu mesin gitu ya. Jadi kaitannya dengan cost ya. Di samping kita menganalisis teknisnya, menganalisis teknis ya, hitung-hitungan kayak tumpuan, beban, gaya dan lain-lain, kita harus menghitung materialnya ya, menentukan materialnya dan menentukan cost-nya ya untuk memproduksi ataupun membuat si struktur tersebut gitu atau mesin tersebut ya. Ya ini saya lewat ya, tadi udah saya jelaskan. Sorry. Ya ini juga udah saya jelaskan ya tadi. Nah ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Oke. Nah nanti kan ketika suatu struktur diberikan beban berupa beban eksternal ya. Nah nanti pengaruh terhadap struktur di internalnya ya. Jadi kalau misalkan kan kita nggak tahu nih ya, kan suatu struktur gitu ya, kita ditarik seperti ini misalkan gitu ya. Kan kita nggak tahu di bagian mana yang akan patah nanti gitu ya. Bagian mana yang akan patah, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, kita nggak tahu ya. Nah makanya kita harus analisisnya di dalam struktur tersebut gitu ya. Ya kita bisa analisisnya di setiap titik ya. Bisa di sini, kita potong di sini, kita potong di sini, kita potong di sini gitu ya. Kita potong di sini ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, akibat dari gaya eksternal itu macam-macam ya. Gaya eksternal itu macam-macam ya. Nanti akibat dari gaya eksternal itu yaitu kita analisis apakah bebannya aksial. Aksial artinya dia searah dengan sumbu ya. Dengan aksisnya ya, beban aksial. Apakah dia bebannya itu berupa momen ya, momen lentur ya, ataupun dia berupa torsi ya, ataupun dia berupa beban akibat geser gitu ya.
Kalau misalkan geser, kalau geser tuh gini ya, misalkan ini ada suatu struktur, dia diberikan gaya seperti ini dan seperti ini gitu ya. Nah ini kan misalkan gayanya P1, ini P2 gitu ya. Nah berarti kita paling tidak harus analisis nih lokasi di antara kedua gaya ini gitu ya. Di sini tengah-tengah kita potong nih. Nah di sini itu berapa gitu ya tegangan yang terjadi ya. Nah dari beban aksial ya, momen lentur, torsi, beban gaya geser ya, nanti kita akan hitung tegangannya berapa ya, stresnya itu apa ya, stresnya itu berapa gitu ya. Nah tegangan mungkin saya nggak akan jelaskan dulu ya, tegangan apa, regangan apa, deformasi apa, mungkin saya nggak akan jelaskan dulu ya. Tegangan ya itu artinya kaitannya dengan beban ya, dengan gaya ya, gaya eksternal. Jadi suatu gaya yang bekerja pada area tertentu ya, itu dinamakan tegangan. Kalau regangan yaitu akibat dari gaya tersebut, beban eksternal tersebut dia meregang sampai sejauh mana. Nah ini ada empat kemungkinan ya, apakah beban tersebut dia aksial, apakah momen, torsi, ya, apakah beban geser, atau mungkin keempat-empatnya itu ada gitu ya. Nah kita dari semua beban ini kita analisis nih tegangannya itu berapa akibat keempat beban ini ya. Kita analisis apanya? Kita analisis tegangannya, regangannya, kemudian perubahan bentuknya seperti apa gitu ya. Oke. Nah nanti ya ini buckling ya, di buckling, defleksi ya, akibat beban yang seperti ini ya, si struktur akan mengalami perubahan bentuk yang seperti ini ya kira-kira ya. Nah ini deformasinya ya, defleksinya berapa. Nah nanti baru gabungan dari kalau misalkan dia ada semuanya ya, ada semuanya atau beberapa ya, kita gabungkan ya. Nah, nanti akan menjadi ini, misalkan ini contohnya pada bejana tekan ya, ataupun pressure vessel ya. Nah, kita gabungkan nih, ya. Kita gabungkan semuanya, kita analisisnya seperti ini ya. Pakai ada namanya diagram Moore ya. Kita bantuan metode analisisnya pakai diagram Moore. Baru kita tentukan teori berdasarkan teori kegagalan. Gitu ya. Nanti mungkin ini kaitannya dengan elemen mesin 1 ya. Elemen mesin 1 itu lebih ini teorinya. Elemen mesin 1 nanti lebih ke aplikasinya 1 dan 2 ya. Jadi ini kalau di ini kita akan beban aksial itu di bab berapa ya? Bab 2, chapter 2 ya. Chapter 2 momen lentur chapter 3 ya, kalau nggak salah. Chapter 3, bab 3 ya. Di buku Hibler itu ya. Torsi ini bab, ini saya lupa, ini torsi kayaknya bab 5 nih. Chapter 3 ini tentang sifat material, momen lentur berarti bab 4 ya. Beban geser ini di bab 2 kalau nggak salah. Ini juga bab 2 nih. Ya. Oke. Bab 2 dan bab 4 juga ada kalau tidak salah ya. Bab 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Pak, izin tanya. Berarti secara keseluruhan MK ini membahas tentang perubahan bentuk akibat gaya yang diberikan itu ya, Pak? Iya. Gitu. Dia lebih ke Baik, Pak. Terima kasih. realnya ya, sesuai dengan realnya ya. Kan kalian calon engineer kan nanti akan bekerja di lapangan kan, menghadapi situasi-situasi real di lapangan ya, seperti itu. Ini yang benar-benar yang akan diaplikasikan nanti langsung, secara langsung gitu ya.
Ini saya kira nggak perlu ya, udah saya jelaskan tadi. Ya, ini chapter 1 tentang stres ya. Nah, sebelumnya mungkin saya refresh tentang stres ya, tentang ini, tentang diagram tentang statikanya dulu ya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan saya punya struktur di sini ya, misalkan ada suatu beam, dia ditumpu ya di titik A, kemudian di sini ada suatu gaya yang menariknya sebesar 10 kN, kemudian pada titik B dia ditahan oleh kabel ya, ataupun tali ya, kabel mungkin ya. Nah, kira-kira diagram benda bebasnya seperti apa? Mungkin banyak di antara kalian, bukan banyak ya, mungkin ada beberapa yang belum paham cara menggambarkan diagram benda bebas. Nah, kalau begini, bagaimana kita menggambarkan DBB-nya atau FDB ya, sama aja ya. FBD, diagram benda bebas, free body diagram sama aja ya. Bagaimana? Kira-kira di titik A akan ada gaya seperti apa? Titik B ada gaya seperti apa? Ini menggunakan tumpuan jepit ya, Pak? Nggak tahu saya. Coba. Kira-kira itu tumpuan jepit atau apa? Tumpuan jepit, Pak. Tumpuan jepit itu seperti apa sih? Kalau misalkan saya punya struktur seperti ini gitu ya. Ini saya las gitu ya, di sini misalkan. Ini tumpuan apa namanya? Saya beri gaya seperti ini. Ini tumpuan apa namanya? Ya, tumpuan jepit, Pak. Ya, tumpuan jepit. Kalau ini tumpuan apa? Kira-kira kalau misalkan saya lepas di tali ini, ya, tumpuan di titik B ini ya, saya lepas talinya, kabelnya. Kira-kira dia akan bergerak seperti apa? Kalau tanpa beban ya? Ke bawah, Pak. Ke bawah, ya. Iya. Di titik A-nya itu dia Ya, bakal bergerak karena ada pen, Pak. ya. Berarti tumpuannya jenisnya tumpuan apa? Tumpuan pen ya, Pak. Ya, tumpuan pin ya, atau engsel ya. Bukan jepit ya. Oke, ini kalau misalkan tumpuan di titik A ini tumpuan pin ya. Titik B ini juga pin ya. Nah, kira-kira DBB-nya seperti apa? Ya oke lah. Di sini di titik, misalkan saya sebut titik C ya, di sini ya, di titik C ada gaya sebesar 10 kN ke bawah ya. Nah, kira-kira gaya apa? Gaya reaksinya itu seperti apa? Berarti karena tumpuannya memakai tumpuan pin, dia ada dua gaya, Pak. Oke, Gaya Fx dan Fy. ya gaya FY sama Fx ya, Fx ya, atau A ya, saya sebutnya A. Karena di titik A ya, biar dibedain. Iya. Jadi AX sama AY. Kemudian di titik B Sama, Pak. sama ya, Bx dan By berarti, Pak. BX sama BY ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang bekerja? Misalkan saya anggap si batang ini dia mempunyai massa. Kira-kira ada lagi nggak yang bekerja? Apa gaya reaksi yang bekerja? Ada satu lagi ya, gaya gravitasi ya. Gaya normal, Pak. Gaya normal itu apa? Salah, W, Apa? Pak. Ya, Kalau gaya gaya W normal ya. tuh ke atas, Pak, Mas. Ya, gaya normal itu misalkan eh, ini ya, benar ya.
bukan gini ya, misalkan. Jadi ada dua benda ya. Terus saya dorong ke sini ya. Oke. Dia punya gravitasi dua benda ini ya. Ini satu benda lah, saya anggapnya satu benda, bentuknya begini ya. Sebesar W ya, kemudian dia ada gaya gesek misalkan Fs ke kiri ya. Nah, ini tuh ada gaya normal ke atas ya. Gaya normal itu dia tegak lurus terhadap permukaannya, terhadap cross section ya. Itu gaya normal. Oke, ini udah ya. Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Ada yang nggak ngerti ataupun ada yang masih bingung? Bagaimana Anda mendapatkan diagram benda map? Karena basicnya ketika tetap sama di MKM juga ya. Kalian harus paham diagram benda bebas ya. Karena tools untuk menganalisis untuk menentukan tegangan ya, sampai dengan safety factor dan kegagalan memilih material ya, mendesain itu kalian harus ngerti. Mendesain dalam arti menentukan diameternya, dimensi dari itu ya, dari strukturnya, diameternya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Itu kalian harus tahu cara bikin diagram benda bebas ya. Ini yang paling krusial. Nah, W itu kalau misalkan si strukturnya ya, si batangnya ini dia punya massa ya. Misalkan saya anggap dia punya massa, ya tadi ada yang nanya ya, Andika ya, W-nya itu dapat dari mana Pak? Ya. Oke, dia punya massa misalkan 5 kilo lah ya, 5 kilogram. Dia kan punya berat tuh ya. Jadi dia suatu benda yang memiliki massa itu akan terpengaruh oleh gaya gravitasi ya. Nah, gaya gravitasi itu pasti arahnya ke bawah ya, menuju titik center of gravity ya, titik pusat bumi ya. Nah, kenapa dia ada di tengah ya? Yaitu berdasarkan dengan center of titik pusat massanya ya. Pusat massa si batang ini batang ini seperti ini ya. Berarti pusat massanya tentunya di tengah-tengah. Gitu ya. Berarti dia akibat gaya gravitasi akan ada gaya berat ya ke bawah ya. Karena dia punya massa. Ya. Makanya dia muncul W ya. Jadi seperti ini ya diagram benda bebasnya. Ada yang nggak paham? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu talinya tidak berpengaruh Pak dalam DBB-nya Pak. Apa? Talinya? Talinya ya Pak. Iya. Oke. Nah, talinya ini kan udah digantikan sama itu kan, sama BX sama BY ini. Ya. Oke deh, saya tuliskan dengan lebih itu ya, dengan lebih sesuai dengan ini ya. Misalkan ada struktur seperti ini ya. Ini bebannya 10 kN ya. Nah, tegangan akibat tegangan tali itu gini kan. Ini T-nya gini. Ini sebenarnya sama aja ya. TB sama ini itu sebenarnya sama aja. TB ini adalah resultan dari ini, BX plus BY. Ya. Karena dia kan punya sudut ya, sebesar 25 derajat. Oke. Ini W-nya. Kemudian ini AX, AY, dan AX ya. Ini sama ini itu sama. Ya. Ini sama ini itu sama. Ya, benar ya. Karena kan T ini ya, TB ini bisa saya pecah ya, ataupun bisa saya proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi TBX dan TBY ya. Sama aja kan dengan yang ini gitu. Jadi sebenarnya BY dan
TB itu adalah resultan ya, sama dengan akar BX plus BY kuadrat ya. Ya kalian nanti review lagi lah ya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin Pak Eko ada yang mau ditambahkan, Pak Eko? Pak Eko masih ada nggak? Ya itu ya. Mungkin saya tekankan di bagi yang belum paham ataupun yang masih bingung bagaimana caranya menggambarkan diagram benda bebas, ya, tolong saya ingatkan cepat bertaubat ya. Kalian belajar sama teman ya, mungkin ada yang sudah paham gitu ya. Ya kalian tanya, gitu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Soalnya gini, kejadian ya, ketika sidang akhir ya, sidang tugas sarjana mau lulus nih, ya, ditanya bagaimana cara menggambarkan diagram benda bebas, nggak ngerti. Nah, kemudian pada mata kuliah perancangan ya, kalian kan kalau perancangan berarti harus perancang desain, perancang dan mendesain suatu alat, bukan hanya menggambarkan pakai software saja ya. Misalkan kalian gambar pakai software 3 dimensi, pakai SolidWorks ataupun Autodesk Inventor ya, bebas ya. Oke lah, saya yakin itu kalian bisa semua ya. Tapi begitu disuruh untuk analisis teknisnya ya, menganalisis tegangannya ya. Ya tentunya kan awalnya step pertamanya itu kalian harus tahu diagram benda bebasnya seperti apa ya. Kira-kira beban yang bekerja itu apa aja gitu. Itu bingung, pada nggak ngerti, padahal tingkat akhir loh. Dan di mata kuliah perancangan juga, waduh, itu mata kuliah perancangan itu di semester 6 ya, basicnya dari sini. Dan beberapa mata kuliah sebelumnya seperti elemen mesin ya. Mungkin ada mata kuliah konversi sedikit gitu. Nah, ditanya cara menggambarkan diagram benda bebas itu masih bingung ya. Masih nggak ngerti gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu lagi ya. Bahkan pada saat sidang tugas akhir, sidang sarjana, coba gambarkan diagram benda bebas itu nggak tahu, nggak ngerti mereka, gitu ya. Ada kejadian begitu kakak angkatan kalian. Ya, jadi diagram benda bebas itu apa ya? Kewajiban ya, tools wajib yang harus kalian pahami. Ya. Oke, oke ya, seperti ini ya, sama aja ya. Nih kalau ini kan sebenarnya bisa saya pecah ya menjadi TX dan TY kan, ya enggak? Karena kan di sini nanti kalian analisisnya Fx, sigma F, sama sigma M ya. Di sini kan ada Fx dan Fy ya. Benar ya? Kalau misalkan Ty berarti T apa tuh? Sin 25 ya. Kalau Tx berarti T cos 25 ya. Gitu ya. Nah, ini nanti kalian silahkan cari sendiri ya. Nanti akan saya share. Nah, oke, seperti ini. Bagaimana? Kira-kira diagram ini saya ambil di buku ya, edisi ketiga nih. Udah lama ya. Jadi tentukan reaksi di A dan tegangan kabel bila berat silinder adalah 500 Newton. Nah, bagaimana kira-kira diagram benda bebasnya? Saya ambil yang di sini ya, batang ABC. Batang ya, B ya, A ya. Ini punya jarak ya. Oh, ini ada titik D satu lagi ya di sini. Ini 0,5
Ini 0,3. Ya. Nah, kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja di sini? Bagaimana kalian, ya jelas di titik C kan ada itu ya, ada silinder ya, beratnya 500 Newton, pasti arahnya ke bawah ya. Itu 500 Newton. Nah, kemudian ada gaya apa lagi nih? Diagram benda bebas. AX, Pak. AX dan AX. AY, Pak. AXAY, Pak. AX, oke. AX, AY. Terus apa lagi? BY, Pak. B, Untuk B mungkin dia pakainya BX, Pak. BX. Nah, kira-kira di sini ada BX-nya nggak? BY, Pak. Sorry, Pak. B, BY, Pak. karena dia lurus ya. Ke atas tegak lurus vertikal ya. Dia nggak ada gaya X. Berarti sini ya. Sama? Ada lagi nggak kira-kira? Yang di titik D, Pak. Titik D ya. Begini ya. D ya. Bukan D ya. Ini udah ada D ya, sorry. Ya, harus konsisten ya. Ini E. Berarti ini E aja. Atau TE. Ini TB aja ya. Itu kan tali ya. Berarti saya tulisnya TB aja deh. Ini TB, ini TE. Gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak? W, Pak. W. Oke, misalkan dia punya berat ya. Ya, udah kita bikin W ya. Di sini tengah-tengah 0,5, 0,5. Berarti sekitar di 0,65 ya. 0,65 di sini berarti. Ya. Kalau misalkan dia punya berat ya, tapi di sini nggak ada dikatakan beratnya berapa. Gitu ya. Oke. Sampai di sini paham? Ada yang nggak ngerti? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu jadinya kalau di titik E-nya nggak dibuat yang kayak tadi ya, Pak. Jadi kan yang kalau yang tadi ada sudutnya gitu, Pak. Jadi Ya. X sama EY. Kalau ini enggak ya, Pak? Kira-kira ini sudutnya berapa? 60, Pak. Ini 2, ini 1 ya. Ini kan ada perbandingannya nih. 2 dan 1 ya. Kira-kira berapa? 2, 1, ini berarti akar berapa? Akar 5 ya. Akar apa, Pak? 4 tambah 1 ya. Ini akar 5 kan? Yang miring ini akar 5 kan? Benar ya? Nah, ini tetanya nggak tahu berapa. Ya udah, kalian buat aja kalau misalkan TX ya. Misalkan TX berarti T cos theta kan? Berarti TEX ya. Berarti TE cos tetanya berapa? Ya ini kan. 1 per akar 5 kan? Berarti TE kali 1 per akar 5 ya. Kalau misalkan TE-nya TE sin theta ya. TE 2 per akar 5 ya. Oke, paham ya? Ngerti ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini kan karena miring ya, dan diketahui juga nih ininya perbandingannya ya. Perbandingan segitiganya. 2:1. Ya, ini membentuk sudut theta misalkan. Ya. Oke.
Ini saya review cepat ya. Nah, ini bagaimana kalau yang ini? Kira-kira seperti apa? Kalian kan dari fisika juga belajar ya, fisika kelas ya, fisika SMA lah ya, fisika SMA, terus di TPB juga saya rasa belajar juga tentang mekanika ya, statika struktur gitu ya. Nah, kalau misalkan strukturnya seperti ini, bagaimana caranya, cara menentukannya? Kira-kira misalkan saya pengen gambarkan DBB ya pada ini ya, titik A, misalkan titik A, ini titik B, ini titik C misalkan gitu ya. A, B, C pada batang A, B, C. Bagaimana caranya? Seperti ini Saya kan? tentukan dulu titiknya, Pak. Nah, oke, pada batangnya dulu ya. Kira-kira gimana? Ada gaya apa aja? Ini kan engsel ya. Ini anggap aja pin ya. Ini berarti ada gaya AX sama AY. Benar nggak? Kemudian di sini ada P ya. Oke. Kemudian apa lagi? A, B, C. Misalkan di sini ada D ya. Titik D. B-nya itu di titik sini ya. Ini titik B. Kira-kira ada gaya apa lagi? Ini batang Di ya. D Batang yang ke ada atas ya. gaya DY berarti, Pak. Ya, gaya ke atas ya. TD ya. Tegangan tali ya. Di titik D ya. Terus ada apa lagi? TB, Pak. TB. Gimana? TB itu seperti apa? Kalian punya ini semacam itu ya, katrol gitu ya. Dia punya tegangan tali ke sana dan ke sini ya. Terus dia ada titik pusatnya. Nah, titik pusatnya itu berimpit dengan berimpit dengan ini ya, disambungkan dengan pin ya di sini ya. Jadi antara katrol dengan si batangnya itu disambung dengan pin ya. Kira-kira bagaimana gaya reaksinya di pin ya? Gaya reaksi di pin. Ya udah berlawanan dari ini aja. Berarti apa? B. Ini kan titik B ya. Di sini pinnya itu titik B. Berarti BX sama BY. Ya. Terus di sini kira-kira ada momennya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Kenapa dia ada momennya? Mungkin karena dia pakai tumpuan roll itu ya, Pak. Tumpuan roll ya ini ya. Yang ini ya. Ini kan ada jaraknya nih. Ya. 0,1. Ya. Berarti ada momennya ya nanti di sini. Kita anggaplah momennya ke sini ya. Atau ke sana ya. Kita anggap. Ini kita asumsikan dulu ya. Ya udah. Ini yang pada pin ya. Ini kan pada katrol kan ada pinnya. Yang pada pin langsung kita pindahin ke sini gitu. Ya udah langsung aja. BX ya. Kemudian ini ada BY ya. Kemudian ada momen sini kan. MB. Ya enggak? Benar nggak? Betul, Iya, Pak. Atau Bang. saya salah? Coba. Seperti itu ya, benar ya? Paham ya? Kenapa Pak nggak ada apa? Nggak ada lagi tegangan talinya ini sama ini? Ya, ya udah digantikan sama ini, ya nggak? Sama yang bagian ini, gitu ya. Karena kan yang sebenarnya yang terjadi gaya reaksi yang terjadi pada batang ini adalah gaya reaksi yang ini, ya, bukan tegangan tali. Akibat apa? Akibat dari tegangan tali, gitu, ya.
Kalau ini kan nanti kita bisa tentukan aja sigma F ya, Fx ya sama dengan 0, berarti Bx sama dengan tegangan tali ya. Saya anggap tegangan tali TD ya. Ini sama juga. Ini sama TD sama ya. TD. Berarti Pak, itu gaya di titik D itu diasumsikan pada roll di titik B itu sejauh 0,1 meter itu ya Pak? Iya. Jadi nanti MB ini apa? MB adalah TD dikalikan dengan berapa? 0,1 ya. Gitu Iya ya. Pak. Nah, benar ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Ya mungkin nanti ya kalian banyak latihan lah ya. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalian punya struktur yang seperti ini ya. Ini ada roller ya di sini ya. Di titik C. Kemudian diberikan beban seperti ini ya di titik A. Nah, di titik C ini seperti apa? Gimana gayanya? Aduh, sorry. Di titik C berarti juga ada CX, CY, Ya, dan sigma moment C. oke. Ya, ngerti ya? Atau cuman Anda doang ini yang ngerti? Yang lain gimana? Ini C, ini B gitu ya. Ya, anggap aja ada CX ya. Ada CY. Ada momennya juga ya. Kalau misalkan ini berarti dia muter ke sini ya. Ada momennya. Ini juga sama ya. Ada mungkin BY-nya ke sana ya. BX. Karena kan CX-nya udah ke sini ya. Sebenarnya kalau masalah arah itu nggak masalah kalau menurut saya. Nanti tinggal disesuaikan aja sama hitung-hitungan. Yang penting kalian tahu nih posisi gaya reaksinya itu di mana aja dan ada apa aja gaya reaksinya. Ini BY. Dan ini momennya seperti ini. Misalkan ya. Ini MB. MC ya. Ini kalau pada batang ABC ya. Pada batang ABC. Oke. Paham ya? Ya nanti supaya lebih paham nanti saya akan berikan tugas ya. Diagram benda bebas. Bagaimana caranya kalian menggambarkan diagram benda bebas. Karena itu penting ya. Ya kita break dulu ya. Saya capek. Break dulu sekitar 5-10 menit ya. Nanti kita akan sambung sampai jam 9 ya. Kita akan masuk ke stres ya. Stres dan tegangan normal, tegangan geser ya. Kalau sempat ya. Nanti saya akan menjelaskan konsepnya aja nanti. Ya. Mungkin minggu depan kita bisa aplikasinya ya. Terus masuk ke axial load ya nanti. Dan pokoknya minggu pertama, minggu kedua itu masih axial load. Nanti minggu ketiga, keempat mungkin ke bending ya. Ke-5, 6 torsi. Mungkin minggu ketujuh kita akan review semuanya gitu ya. Oke.
break dulu ya, sekitar 10 menit ya. Baik, Pak.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Eh, Mungkin nanti saya akan berikan tugas ya buat mereview sedikit tentang statika ya. Eh, ya, hitung buat kalian latihan dan merefresh kembali ingatan soal apa saja yang sudah dipelajari di statika struktur. Soalnya itu akan berkaitan dengan ini, dengan apa? Dengan MKM, gitu ya. Oke. Nah, kita seperti yang sudah saya katakan tadi ya, beban beban eksternal. Jadi kalau misalnya di statika kan kita tahunya beban eksternal nih ya. Jadi misalkan ya, pada statika struktur kita udah belajar ya kalau ada beban eksternal ya, misalkan seperti ini ya, ada beban eksternal ya, kita cari reaksi tumpuannya kan. Dan ini kita anggap kaku ya, karena beban eksternal seperti ini kita cari reaksi tumpuannya. Misalkan ini ya, ini misalkan A, ini B ya, berarti ini AY sama BY ya, misalkan sama AY ya, AX sama ini AY, ini AX ya, sorry. Kalau di sini ini tumpuannya roll ya, berarti ada B, Y ya, ini P ya. Diagram benda bebasnya seperti ini ya. Kita udah belajar diagram benda bebas tadi, sudah saya review sedikit ya. Nah, oke. Nah, untuk gaya eksternal sendiri ya, ini kaitannya kan kalau pada statika gaya eksternal terhadap reaksi tumbuhan ya. Kalau pada MKM dia lebih sedikit lebih advance lagi ya. Jadi kita pengen tahu pengaruh dari gaya eksternal terhadap struktur ini ya, terhadap internal dari dari komponen struktur ini. Berarti kita harus tahu gaya internalnya kan, gaya internal akibat beban eksternal. Beban eksternal seperti apa? Ya, beban eksternal yang seperti apa? Apa yang kalian ketahui tentang beban eksternal? Kira-kira secara umum beban eksternal itu kira-kira seperti apa aja yang kalian tahu? Coba di refresh lagi yang apa? Statika strukturnya. Jadi eksternal load ya, beban eksternalnya. Kira-kira dia bekerjanya itu seperti bentuk apa? Kalau beban eksternal yang seperti ini dia dikatakan sebagai beban eksternal apa? Kalau yang seperti ini. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar kok. Oke. Kira-kira beban eksternal itu ada berapa macam sih? Atau gampangnya kira-kira beban eksternal itu seperti apa aja gitu? Bentar, Pak. Ini Lagi misal nih ya. review materi. Misal ya. Beban sama terbagi rata bukan, Pak? Ya, ya. Jadi ada berapa macam berarti? Dua. Ada yang terpusat ya, sama yang terdistribusi ya. Benar nggak? Ya, terdistribusinya seperti apa ya, bisa terbagi rata, misalkan ini ya. Kalau yang terpusat, ini contoh yang terpusat ya. Yang terpusat. Ini contoh yang terpusat nih ya. Kalau yang terdistribusi ataupun ya bisa terdistribusi secara merata ataupun enggak ya. Misalkan begini ya. Ini namanya yang merata ya, terdistribusi secara merata. Misalkan seperti ini, gitu ya. Bisa juga
terdistribusinya seperti ini, bentuk segitiga begini, ya. Ya tergantung dari situasinya juga seperti apa gitu, ya. Atau bisa juga seperti ini terdistribusinya, macam-macam ya, beban eksternal ya. Nah, secara aplikasi ya di dalam keadaan nyatanya, realnya, ya, kebanyakan ya, bukan kebanyakan ya, tidak ada beban yang terpusat ya. Ya walaupun nanti walaupun nanti dia yang paling maksimum itu terpusat di mana pasti ada gitu ya. Tapi rata-rata bebannya itu selalu terdistribusi. Ini kalau yang di dunia nyata ya. Oke. Jadi kalian review kembali tuh yang tentang bagaimana cara menganalisis beban yang terdistribusi ya. Ya intinya kalian harus jadikan beban terpusat dulu kan. Misalkan seperti ini dia bekerja pada panjang tertentu ya. Misalkan gayanya Newton per meter gitu ya. Misalkan 10 Newton per ya per meter ya. Per milimeter misalkan gitu ya. Atau berapa kilonewton per milimeter ya. Jadi dia bekerja pada sepanjang area apa gitu ya. Misalkan gayanya ya, bukan gaya nih ya, beban terdistribusinya itu sebesar segini misalkan. Gitu ya. Kalian harus cari beban terpusatnya ya. Nah, beban terpusatnya kalian harus tahu nih bentuknya seperti apa. Terus kalian harus cari juga sentroidnya ya, pusat masanya. Ini kan kalau kayak gini ini gampang aja kan, berarti pusatnya di tengah kan. Pusat masanya itu di tengah pasti. Berarti di sini. Kalau di sini kalau di kalau pada segitiga bentuknya berarti di 2/3-nya, pusatnya di sini, beban terpusatnya. Ya. Untuk menggantikan beban terdistribusi ini ya, beban terpusatnya berarti di sini. Kalau bentuknya tidak tidak linear seperti ini ya, itu bagaimana ya? Untuk mencari beban terpusatnya seperti apa ya? Pakai integral ya. Makanya kalian di matematika dasar itu belajar integral diferensial. Ini kepakainya di sini nanti. Ya. Oke. Itu dulu ya yang perlu kalian pahami ya. Oke. Nah, misalkan saya punya ini refresh lagi ya, refresh sedikit ya yang tadi, yang beban terpusat, beban terdistribusi seperti apa, karena saya baru ingat ternyata harus diingatkan ya soal ini. Misalkan saya punya apa yang dimaksud dengan kemudian gini. Ini kan kita berbicara tentang stres ya, stres sama strain ya, tegangan sama regangan ya. Oke. Yang harus kalian pahami ya dalam tegangan-regangan itu adalah beban ya, bebannya itu seperti apa, terus efeknya itu seperti apa gitu ya. Bebannya apa, efeknya itu seperti apa ya. Misalkan saya punya suatu batang dua gaya nih. Nah, kira-kira kalau batang dua gaya itu gimana bebannya? Beban eksternalnya. Batang dua gaya itu apa sih? Tekan bisa tarik. Ya, tekan sama tarik ya. Oke, misalkan saya kasih suatu gaya tekan nih, ya, dari kanan dan kiri ya, compression ya. Kompres. Kalau pada struktur rigid saya tekan, ya otomatis ya kita idealisasinya itu berarti nggak berubah kan? Kan nggak berubah kan, panjangnya tetap segitu kan? Nah, kalau misalkan ini saya tekan, ya pasti nanti akan berubah kan? Mungkin akan berubah lebih
memadat seperti ini. Ininya agak lebih besar, agak lebih tebal. Yang posisi semulanya seperti ini ya. Gitu ya. Yang penting konsep dulu ya. Saya jelaskan konsep. Oke ya. Jadi memadat lebih pendek begitu ya. Kalau saya tekan dia lebih pendek ya. Nah, kira-kira ya, misalkan saya pengen tahu akibat dari kita tekan, kira-kira berapa sih bagaimana sih keadaan misalkan di titik sini nih, di titik A. Bagaimana kita ingin tahu? Caranya gimana? Harus diapain? Bagaimana kita pengen tahu pengaruh akibat kita tekan ya di titik A misalkan. Bagaimana caranya? Berarti mencari AX saja. Kenapa? Mencari apa? Mencari gaya yang bekerja di situ, Pak. Iya, gaya yang bekerja di situ. Gimana caranya? Harus diapain? Tadi dibagi dua gitu, Pak, di tempat yang mau diidentifikasi, Pak. Oke, di section ya, dipotong ya. Kita potong gitu ya. Di titik sini, pas melalui titik sini. Oke. Misalkan saya kompres dengan tekanan, misalkan, bukan tekanan ya, dengan gaya misalkan 10 Newton gitu ya. Oke. Nah, begitu kita potong ya, ini akan menjadi seperti begini ya. Ini anggap aja suatu batang silinder ya, batang silinder. Misalkan batang silinder seperti itu. Gitu ya, sebagai batang silinder ya, anggap aja ini batang silinder ya, bentuknya silinder ya. Ya kalian nanti belajar gambar mesin ya. Sekarang gambar teknik. Ya anggap aja silinder gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan gini ya, saya potong nih ya, saya potong di titik sini nih ya, ini titik A, ini titik A nih, titik A ya, sorry, titik A saya potong, tapi masih ada gaya dong. Nah, supaya dia setimbang harusnya gimana? Kan kita tetap harus memikirkan kesetimbangan ya. Akibat dipotong kira-kira akan ada apa di sepanjang titik di permukaan ini tuh kira-kira ada apa? Ada apa kira-kira? Supaya dia setimbang, berarti harus ada gaya yang melawannya kan? Oh iya, Pak. Ada gaya yang melawannya kan? Nah, karena kita tekan, ya, terus kita pengen tahu nih, di dalam sini, di dalam titik A ini, bagaimana sih akibat dari kita tekan itu berarti apa di situ? Ada tekanan kan? Ada pressure kan? Ada tekanan kan? Dia di titik A itu misalkan dia akan terkompres, gitu ya, terkompres, akan menekan. Berarti kira-kira kalau misalnya kita potong ya, apa ya, distribusi tekanannya itu akan seperti ini. Bentar ya, saya warna biru ya. Ya nggak? Benar nggak? Akan banyak seperti itu. Jadi di setiap titik misalkan nih, sorry, kayak gitu ya. Salah. Itu kan akan banyak bukan gaya ya, akan banyak suatu
suatu beban ya, suatu beban lah ya. Jadi ada beban banyak ya, ada banyak gaya-gaya kecil yang melawan dari ini kan, yang melawan dari gaya tekanan ini ya, agar dia tetap setimbang, ya nggak, benar nggak? Dan gaya-gaya kecil ini itu terjadi di sepanjang permukaan, kan permukaannya silinder tuh ya. Jadi di setiap titik tuh akan ada banyak gaya ya di seluruh permukaan tuh. Ya, benar ya? Paham ya? Maksud saya sampai sini paham ya konsepnya ya? Paham, Pak. Ya, begitu dipotong ya, kita potong, kita pengen tahu di dalamnya itu bagaimana ya. Oh, ternyata banyak gaya nih ya. Yang kalau misalkan kita totalkan ya, kita sigmakan ya. Oke. Itu akan sama dengan gaya kompresi yang diberikan ya. Oke. Nah, gaya tekanan ini ya, gaya tekanan ini dinamakan sigma ya. Sigma. Jadi akibat tekanan ya, akibat kita beri gaya ya, kita beri gaya kompres ya. Kita kasih gaya compression, maka di titik A ini akan terjadi tekanan ya, akan menekan ya sebesar sigma ya. Sigma ya, sebesar sigma ya. Nah, jadi yang gaya-gaya yang kecil ini, yang biru-biru itu namanya sigma ya. Akibat dari gaya tekan yang diberikan ya. Oke. Nah, sigma yang bekerja pada seluruh titik di area permukaan ini ya, itu akan sama dengan gaya tekannya. Gaya tekan misalkan saya sebutnya F aja ya, F compression ya, mungkin ya. F compression. Ini juga F compression ya. Tahu ya filosofinya, tahu ya konsepnya ya. Oke. Nah, dia terjadi di sepanjang permukaan titik A ini ya. Ini titik, misalkan saya pengen tahu ya titik A ini ya terletak pada section ini ya, titik A. Ya kita nggak tahu ya titiknya itu di mana. Misalkan di sini di tengah-tengah ya. Nah, kita harus tahu dulu nih distribusi tekanannya itu berapa di sini akibat dari gaya tekan yang diberikan. Ya. Nah, sehingga ya nanti gaya tekan itu akan sama dengan FC, itu akan sama dengan tekanan dikalikan dengan luas areanya, gitu ya. Luas area si tekanan itu bekerja ya. Jadi kan ketika dibelah ya, ketika dibelah, dipotong, itu akan terjadi gaya internal ya, tekanan internal. Jadi gaya internal ya, gaya internal yang ini. Akibat apa? Akibat dari tekanan ini tadi ya. Nah, sehingga ya nanti tegang nggak? Ini namanya tekanan ya, tekanan ataupun stres ya, kita sebutnya stres ya di sini. Tegangan itu adalah gaya dikalikan dibagi dengan luas areanya. Nah, ini persamaannya ya. Gitu ya. Konsepnya dari situ ya. Paham dulu ya. Jadi kalian nggak perlu hafalin rumus ya. Jadi sigma ya, stres itu tegangan ya. Tegangan atau tekanan ya. Kalau kita berbicaranya tentang berbicara tentang struktur berarti tegangan ya, bukan tekanan. Tegangan ya. Itu adalah gaya yang diberikan per luas area. Ya. Gaya yang seperti apa? Gaya normal. Dalam hal ini adalah gaya normal. Ya. Gaya normal itu apa? Gaya yang bekerja pada area permukaan tertentu. Misalkan saya punya silinder seperti ini ya. Gaya normalnya itu yang ini ya. Gaya normal.
Oke. Gaya normal di sini apa? Gaya tekannya ya. Dia bekerja pada titik pusat ya. Titik pusat itu geometrinya ya. Gaya normal ataupun yang bekerja pada area tertentu. Di areanya yang ini ya, berarti ini A gitu. Ya. Itu yang dinamakan dengan tegangan ya. Jadi tegangan adalah gaya normal dalam hal ini adalah gaya aksial ya. Ini kan gaya normal ini sebenarnya kan gaya aksial ya. Dia bekerja pada sumbu X ya, sumbu aksis ya. Pada sumbu putarnya ya, ataupun pada sumbu aksisnya ya. Gitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Kalau nggak paham, tanya ya. Kalau tidak paham. Pak, Paham nggak maaf sampai Pak. sini? Paham ya. Untuk yang Oke. A itu Pak, Kenapa? untuk yang Ya. sigma dikali A-nya itu kan luas penampang bisa dibilangnya Pak, diameternya itu. Iya. Iya, benar. Nah, kalau misalnya dia nggak diketahui gimana tuh Pak nanti untuk bendanya itu Pak? Berarti dia nggak Eh, bisa dihitung A-nya itu mana? Biasanya kan kita tahu tuh nanti struktur kita penampangnya itu apa. Bisa lingkaran, bisa apa? Bisa persegi panjang, bisa misalkan luas penampangnya bisa lingkaran ya. Kemudian bisa luas penampangnya seperti ini, bentuk T gitu ya. Nanti bisa juga luas penampangnya bentuk I begini ya, bentuk I. Nah, saya gambarin jelek. Oke. Berarti ini A-nya ini untuk semua jenis penampangan Pak maksud saya. Iya, untuk semua jenis penampang. Ya Oh, baik tergantung Pak. nanti geometri penampangnya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan penampangnya bulat ya berarti A-nya itu VR kuadrat gitu kan. Benar ya? Kalau misalkan penampangnya kotak berarti kotak segi empat seperti ini ya. Berarti dia misalkan punya lebar, kemudian punya apa ya? Punya ketinggian ya, tebal ya misalkan. Ya udah berarti luas penampangnya itu sama dengan L dikalikan dengan T gitu ya. Benar ya? Kalau misalkan bentuknya seperti ini, huruf apa luas penampangnya seperti huruf T begini, ya udah luas ini ditambah dengan luas ini. Luas ini ditambah dengan luas ini gitu. Ya. Ngerti ya? Paham ya? Jadi area ini secara general ya, tergantung nanti penampang geometrinya itu seperti apa gitu ya. Baik Pak. Ya. Oke, tapi yang paling sering sih ini ya, lingkaran sama ini kotak. Ya. Lingkaran sama kotak. Dan di mana posisi gaya normalnya, gaya FC-nya itu harus melalui aksisnya, titik sumbunya. Ya. Makanya dinamakan sebagai axial load, ya, beban aksial. Ya. Ya nanti tegangan itu banyak ya, tegangan itu bisa diakibatkan oleh oleh beban aksial. Ya. Ini salah satu yang diakibatkan oleh axial load ya, di sini ya, axial load, beban aksial ya. Beban aksial itu ya kalian ingat aja batang dua gaya ya, kompres atau tension ya, compression atau tension, tekan ataupun tarik, ya. Beban aksial. Oke. Nah itu dari situ ya, itu persamaan tegangan. Ya. Oke, konsep of stress ya ini saya nggak akan bahas ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Oke. Nah ini misalkan kenapa persamaannya ini kalian jangan khawatir ya. Sebenarnya sama aja seperti yang tadi persamaan F per A. Ya. Kenapa dia pakai limit? Karena
Ini ya. Karena kan kalau misalkan kita anggap titik-titiknya itu merupakan suatu elemen yang sangat kecil ya. Elemen yang sangat kecil ya. Misalkan ada suatu permukaan lingkaran, dia terdiri dari titik-titik-titik itu ya. Makanya didekati dengan ini ya, limit delta A. Delta A itu artinya luas ya. Jadi kalau ada elemen yang sangat kecil ya, ini saya perbesar jadi begini ya. Itu misalkan. Atau bentuknya bulat ya, misalkan elemen-elemen yang sangat kecil ya, delta A. Nah ini mendekati 0 ya, artinya mendekati 0 itu sangat kecil ya. Nah, rumusnya ini, ya sama aja sebenarnya. Kalian ini nggak usah kalian pikirkan yang ini aja ya, pakai yang ini aja. Ya. Ini sama nih ya. Oke. Jadi untuk mengetahui kalau di MKM kita lebih tinjau ke bagian dalam strukturnya ya, ke bagian dalam strukturnya. Apa sih yang terjadi akibat beban eksternal yang diberikan? Gitu ya. Kita lebih ke bagian dalamnya akibat dari external force kan, yang seperti yang saya katakan yang tadi ya. Ini misalkan suatu batang ya, bentuknya silinder ditarik ya. Kita pengen tahu nih daerah sini tegangannya gimana. Ya udah tinggal kita potong aja. Kita potong di situ, di titik situ kita ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya ya. Makanya kalian harus paham tentang gaya-gaya internal ya. Ini area yang dipotong namanya cross sectional area ya. Area yang dipotong itu yang A ini ya. Luas areanya. Oke. Itu ya, tegangan ya. Tegangan di mana ini dinamakan sebagai normal stress ya. Atau tegangan normal ya, normal stress ya. Tegangan normal. Kenapa dibilang tegangan normal? Yaitu karena gaya yang bekerja yaitu gaya normal ya. Yang tegak lurus terhadap permukaannya yang saya sebutkan tadi. Ini dinamakan tegangan normal ya. Kalau misalkan permukaannya seperti ini, ya, ini F, ya, ditarik. Nah, ini sectionnya, ini tegangan normal ya. Ini kan ada distribusi ya, distribusi tegangan akibat dari dia ditarik, dipotong di titik sini ya. Ini yang internal load-nya ini dinamakan tegangan dan areanya itu adalah A. Ya. Nah, kalau misalnya kita kalikan ya, itu akan sama dengan F ya, akan sama dengan F, yaitu tegangan normal ya, gaya normal ya, akan sama dengan F ya. Makanya dinamakan sebagai tegangan normal ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian nah, kemudian ada yang namanya average shear stress ya. Ini sebenarnya average juga ya. Average itu artinya rata-rata ya. Jadi tegangan normal rata-rata ya. Sebenarnya kan distribusinya itu nggak merata kan, bisa ketika dipotong ya bisa aja distribusinya nggak merata ya. Ada yang besar, ada yang di sini lebih besar tegangannya ya. Ada yang di tengah paling kecil, habis itu ada yang di sini paling besar ya, nggak merata ya. Distribusinya nggak merata ya. Nah, makanya dia didekati sebagai limit ini. Ini artinya normal stres rata-rata ya. Kita rata-ratain ya. Tegangan normal rata-rata gitu ya. Kita rata-ratain gitu ya. Nah, ini ada namanya tegangan geser ya. Tegangan geser. Ya sebenarnya sama ya. Kalau misalnya tegangan geser, misalkan saya punya batang seperti ini ya. Kemudian saya kasih gaya seperti ini dari atas, misalkan F1, kemudian gaya dari bawah juga F2 misalkan. Jadi yang kita anggap dia gayanya itu berdekatan ya. Oke, ini dia menekan ke atas, ini menekan ke bawah ya.
Berarti misalkan kita pengen tahu di titik di antara mereka, ya, bagaimana sih kondisi ataupun keadaan akibat adanya dua beban ini. Ya udah, kita potong aja di antara mereka. Kita potong, ya. Oke. Jadi nanti potongannya, misalkan kita ambil potongan yang sebelah sini nih, ya, potongan yang kiri misalkan, kan kita potong nih, ini yang potongan 2, ini potongan 1 ya, kita ambil yang potongan 1, gayanya seperti ini kan, F-nya. Nah, akibat dari potongan ini kan akan ada suatu gaya yang melawan supaya dia tetap setimbang kan. Nah, gaya yang apa ya, suatu itu ya, misalnya saya bikinnya 3 dimensi seperti ini ya, ini kan akan ada gaya-gaya kecil-kecil gitu ya, sama sih konsepnya seperti gaya normal ya. Nah, distribusi gaya ini kalau misalkan kita totalkan itu akan sama dengan gaya F1. Ini kan F1 nih, akan sama dengan gaya F1 gitu, yang membuat dia setimbang. Makanya saya ingatkan tadi, konsep kesetimbangan itu masih sangat penting di sini ya. Oke. Nah, ini kan akan banyak nih, ini dinamakan sebagai tegangan yang terjadi akibat geser ya, akibat gaya geser ya. Ini dinamakan sebagai tau ya, tau. Oke. Nah, sehingga ini kan kita nggak tahu nih bagian mana yang lebih besar gitu ya. Bisa di titik sini ya. Yang paling besar bisa di titik sini ya. Pokoknya yang paling kritis lah ya. Mungkin bisa aja di tengah-tengah, atau bisa di sini, atau bisa di sini ya kan, kita nggak tahu. Makanya distribusi yang tidak merata ini kita rata-ratakan, dinamakan tau average ya. Jadi tau average itu adalah sebenarnya tau average dikalikan luas area ya, ini AVG ya, itu sama besarnya akan sama dengan F1 gitu ya. Besarnya akan sama dengan F1 ya, sehingga kalau misalkan saya susun kembali TAVG ya, itu akan sama dengan F1 per A ya, dimana F1 ini adalah gaya gesernya ya. Kalau misalkan begini ya, kalau misalkan ini seperti ini ada gaya geser yang akan melawan ke sana. F1 ini kan gaya gesernya ya, gaya yang menahan F1 ya, gaya yang menahan F1 ya. Jadi F1 itu sama dengan V ya. Kita anggapnya dia gaya geser ya. Sama aja sebenarnya. T average itu kalau pada tegangan normal berarti gaya normal ya. Kalau pada tegangan geser, pada gaya tegangan geser ya, shear stress. Shear stress itu tegangan geser ya. Tegangan geser. Berarti ya dia akibat gaya geser ya, akibat gaya geser. Kita udah jam 9 ya, kalian mungkin masih ada kuliah lagi ya, teknik ya. Iya, Pak. Oke. Ya mungkin kita sampai di sini ya. Jadi kalian nggak usah terlalu pusing-pusing ingat rumus ya. Yang penting kalian ingat konsepnya ya. Prinsipnya itu kalian paham ya. Rumus untuk tegangan dan tegangan geser dan tegangan normal itu cuma ini doang ya. Tau itu yang tegangan geser, kalau yang sigma itu adalah tegangan normal. Udah gitu aja. Mungkin minggu depan kita akan lebih fokus ke axial load ya. Jadi beban tegangan yang terjadi akibat gaya aksial.
atau beban aksial. Oke. Oke, sip. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk ini saya nggak akan pernah kasih rekaman lagi ya. Jadi kalian harus belajar dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sebelumnya kan saya kasih rekaman, walaupun kalian juga saya rasa nggak akan menonton juga rekaman saya kan. Setiap kuliah yang sebelumnya, kuliah statika struktur ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan. Mungkin minggu depan kuliahnya di hari Kamis ya. Agak siang aja. Sebenarnya kan kita ada 2 jadwal ya. Ada hari Kamis sama hari Jumat. Mungkin untuk selanjutnya kita pakainya di hari Kamis aja. Ya, jadi kelasnya masih tetap digabung ya. Mudah-mudahan kalau misalkan apa, saya nggak tahu nanti mungkin akan tetap digabung atau seperti apa ya, nanti saya akan informasikan selanjutnya ya. Untuk tugas nanti akan saya berikan di Google Classroom ya, beserta dengan pembagian kelompok dan yang lain-lainnya untuk materi ya. Oke ya, itu aja. Pak, maaf, untuk absennya bagaimana ya, Pak? Oke, untuk absensi nanti kita akan posting di Google Classroom via Pocket ya, pakai barcode ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, oke. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.